Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk menerima kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, sebelumnya Bapak akan mengecek presensi kehadiran kalian terlebih dahulu. Fitria, Hadir. Amel, Hadir. Andi, Hadir. Tuti, Hadir. ya hadir semua ya. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai suatu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita flashback atau mengingat materi-materi sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel adalah suatu sistem di mana suatu persamaan yang memuat dua variabel, yaitu dengan pangkatnya 1. Sebagai contoh, kita memiliki suatu persamaan linear dua variabel, yaitu A1x1 ditambah A2y1 sama dengan C1. Kemudian ada A2x1 x2 ditambah B2y2 sama dengan C2. Nah, dua persamaan ini merupakan suatu bentuk dari sistem persamaan linear dua variabel. Bagus sekali anak-anak, apa yang telah kalian presentasikan itu benar sekali. Jadi, program linear itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kegiatan perdagangan, di pasar, di toko, ataupun di swalayan. Dengan menggunakan program linear ini, kita bisa mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin, atau kita bisa memanfaatkan jumlah modal dengan biaya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang sangat maksimal atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Pada pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel adalah suatu persamaan yang memuat dua variabel, yaitu variabel X dan Y, dan memiliki pangkat tertingginya yaitu 1. Nah, kita lihat pada contoh sebagai berikut. Ada bentuk persamaan linear dua variabel yaitu A1x ditambah B1y sama dengan C1. Kemudian ada persamaan 2 yaitu A2x plus B2y sama dengan C2. Nah, dari dua persamaan ini, jika kita gabung merupakan suatu persamaan linear dua variabel atau kita singkat sebagai SPLDV. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di suatu pagi yang cerah, Tuti pergi ke pasar untuk membeli buah. Buah yang hendak dibeli Tuti adalah 2 buah mangga dan 3 buah manggis. Total harga untuk buah yang dibeli Tuti adalah 10.000. Maka, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Penyelesaiannya adalah, kita misalkan buah yang dibeli Tuti yaitu buah mangga sebagai variabel X dan buah manggis sebagai variabel Y, di mana total harga untuk pembelian buah yang dibeli Tuti adalah 10.000. Sehingga model matematikanya adalah 2x ditambah 3y sama dengan 10.000. Jadi model matematika untuk permasalahan tersebut adalah 2x ditambah 3y sama dengan 10.000. Nah, setelah kita tahu tentang sistem persamaan linear dua variabel, maka kita akan belajar ke materi utamanya, yaitu tentang program linear. Jadi apa sih itu program linear? Program linear merupakan suatu cara yang digunakan dalam matematika untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari agar memaksimalkan dari suatu kegiatan. Nah, contoh dari pemanfaatan program linear itu sendiri adalah seperti di kegiatan pabrik, pasar, dan toko, di mana dengan memanfaatkan program linear ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dengan meminimalkan modal atau biaya yang diperlukan dalam pembuatan produk tersebut. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai menentukan nilai optimum dari suatu program linear. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan model matematika. Nah, menentukan model matematika kita bisa memisalkan suatu permasalahan tersebut dengan menggunakan variabel. Variabelnya bebas, bisa A, B,
X atau Y. Nah, setelah itu, dengan memisahkan model tersebut, maka kita bisa menentukan fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, fungsi kendala itu apa? Fungsi kendala adalah suatu sumber daya atau bahan-bahan yang tersedia dalam suatu permasalahan tersebut. Sedangkan fungsi tujuan adalah suatu fungsi yang nantinya digunakan agar kita bisa menentukan biaya yang digunakan agar maksimal ataupun modal yang digunakan agar seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua, kita dapat menggambarkan garis dari fungsi kendala tersebut. Sebelumnya kita sudah menentukan permisalan dari suatu model matematika tersebut, sehingga kita bisa menentukan atau membuat grafik dari fungsi kendala tersebut. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita menentukan garis atau grafik dari fungsi kendala tersebut, kita pun bisa menentukan daerah optimum. Menentukan daerah optimum yaitu dengan melihat tanda pertidaksamaan dari suatu fungsi kendala tersebut. Dan kemudian yang keempat yaitu menentukan titik uji berupa titik pojok. Nah, nantinya titik pojok inilah yang kita gunakan untuk menentukan agar dalam suatu produksi itu menghasilkan suatu keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan model yang seminimal mungkin. Nah, kemudian nomor 5, kita memilih titik yang menghasilkan fungsi tujuan yang maksimum atau minimum tergantung dari konteks soal itu sendiri. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, apabila tidak ada pertanyaan, kita bisa mulai ke contoh soal, yaitu ada sebuah pesawat udara berkapasitas tempat duduk yang tak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi yaitu seberat 60 kg dan kelas ekonominya yaitu 20 kg. Pesawat hanya mampu menampung bagasi 1440 kg. Jika harga tiket kelas utama yaitu Rp600.000 dan kelas ekonomi Rp400.000, maka tentukan pendapatan maksimal yang diperoleh oleh pesawat udara tersebut. Nah, alternatif penyelesaiannya itu adalah kita dengan memisahkan banyaknya penumpang kelas ekonomi sebagai variabel Y dan banyaknya penumpang kelas utama yaitu sebagai variabel X. Sehingga model matematikanya adalah sebagai berikut. X ditambah Y kurang dari sama dengan 48. Nah, ini kenapa tandanya kurang dari sama dengan, karena tempat duduknya itu tidak lebih dari 48 penumpang. Dan persamaan yang kedua yaitu 60x plus 20y kurang dari sama dengan 1440. Nah, kemudian bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 3x plus y kurang dari sama dengan 72. Nah, dua persamaan ini bisa kita sebut sebagai fungsi kendala dari program linear itu sendiri. Nah, setelah kita tahu fungsi kendalanya, kita dapat menentukan fungsi tujuannya yaitu fxy sama dengan 600.000x ditambah 400.000y. Ini diperoleh dari biaya yang dikeluarkan untuk bagasi yang kelas utama dan kelas ekonomi. Setelah kita tahu permisalan dari model matematika tersebut, kita bisa menggambarnya dalam sketsa grafik sebagai berikut. Nah, garis yang ini itu persamaan 3x plus y kurang dari sama dengan 72, dan untuk garis yang ini adalah x plus y kurang dari sama dengan 48, dimana tandanya kurang dari sama dengan. Nah, di sini kasusnya daerah yang diarsir merupakan daerah yang tidak memenuhi atau kita sebut sebagai daerah yang tidak memenuhi atau bukan daerah DP. Sedangkan daerah yang tidak diarsir ini merupakan suatu daerah optimum atau kita sebut sebagai DP. Yang kemudian titik pojoknya itu antara lain adalah titik A, B, C, dan D. Di mana titik C ini didapat melalui sistem eliminasi dari dua garis yang berpotongan ini, yaitu garis 3x plus y sama dengan 72 dan garis x plus y sama dengan 48, sehingga kita memperoleh titik pojok tersebut, yang dimana titik pojok tersebut diharapkan bisa menghasilkan suatu keuntungan yang maksimal dengan mengeluarkan modal yang seminimal mungkin. Nah, setelah Bapak menerangkan tentang materi syarat program linear yaitu sistem persamaan linear dua variabel, maka Bapak akan memberikan kalian LKPD yang nantinya bisa anak-anak diskusikan dengan kelompok masing-masing yang nantinya akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, waktu diskusi sudah habis anak-anak. Mari
setiap perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan sini. Nanti Bapak akan menanggapi tentang materi yang sudah kalian paparkan di depan sini. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa kita simpulkan bahwa, coba Fitrias, kita disimpulkan tadi apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, benar sekali. Jadi, manfaatan program linear itu kita bisa manfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti kegiatan perdagangan, kemudian kegiatan jual beli dan lain sebagainya. Seperti contoh yang paling mudah itu bisa kita temui kayak di pasar. Nah, di pasar itu kita bisa menemui kegiatan seperti jual beli buah-buahan. Nah, di sini kita bisa menggunakan program linear untuk menentukan produsen yang menjual harga dengan harga yang lebih murah, tetapi kita bisa menjual dengan harga yang tinggi, tetapi harga tersebut masih layak untuk dijangkau oleh konsumen. Sehingga dengan memanfaatkan program linear ini kita bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan meminimalkan banyaknya modal yang kita berikan untuk menghasilkan keuntungan besar itu sendiri. Bagus sekali anak-anak, apa yang telah kalian presentasikan itu benar sekali. Jadi program linear itu bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam kegiatan perdagangan seperti di pasar, di toko, ataupun di swalayan. Dengan menggunakan program linear ini kita bisa mendapatkan suatu keuntungan yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya seminimal mungkin, atau kita bisa memanfaatkan jumlah modal dengan biaya yang seminimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang sangat maksimal atau mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, setelah kita mempelajari program linear ini, Bapak minta anak-anak untuk mengerjakan soal yang ada di buku PSE ya. Pada latihan 1 dan latihan 2, nomor 1, 2, dan 3, untuk latihan 2 di nomor 4 dan nomor 5. Nah, apabila ada kesulitan, nanti anak-anak bisa tanya ke teman atau mungkin bisa tanya ke Bapak jika memang sudah benar-benar tidak bisa mengerjakan. Ya, Bapak rasa pada pertemuan hari ini sudah cukup, dan semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.